Halo Sobat Easy Stock, ini ada artikel dari Baca Saham. 7 saham ini terbang sangat tinggi minggu ini. Yaitu ada saham apa? BBMM, Meta, Jekon, Siko, Pani, Piko, Hadid. Naiknya dari mulai berapa ini? Mulai 27% sampai 75%. Oke. Sekarang kita melihat dari apa kata value investor atas 7 saham yang terbang minggu ini. Jadi value investor yang kita pakai adalah pakai rumusnya bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang Sobat Easy Stock bisa memperoleh aplikasinya dengan mendownload Google Play Store. Nanti ketik Easy Stock akan ketemu model atau tampilan seperti ini. Anda klik di sini. Terus kita lihat yang paling tinggi ya, edit. Oke. Nah, kalau lihat di sini, ini kalau swing price-nya 121, harga nilai wajarnya 300, berarti bisa naik 2 kali lipat. Nah, kalau kita lihat Hadid di sini, memang naiknya tajam banget ya. Kita tunggu sekian lama naik tajam banget. Nah, ini sebetulnya secara sepintas value investor pasti demen nih sama saham ini karena nilai wajarnya tuh jauh di atas harga pasarnya. Harga pasarnya 121, meskipun sudah naik ya 121, tapi ini kan kalau lihat dari sini menarik sekali. Tapi tunggu dulu, kita buka panel berikutnya. Laporan keuangan masih Q1, growth-nya itu 5,6. Nah, kita lihat di sini dia net loss ya, min 22 miliar dan free cash flow-nya juga tetap negatif, minus 8 miliar. Jadi secara profitability ini tidak ada karena dia net loss bukan profit. Oke. Jadi di mana dia menyebabkan nilai wajarnya bisa sampai 3 kali lipat, yaitu di net current asset. Net current assetnya tuh 320 miliar, sedangkan total hutangnya sendiri itu cuma 50 miliar. Berarti kan 6 kali kan, net current assetnya tuh 6 kali daripada total hutang. Artinya perusahaan ini hanya mengandalkan kekuatan cash. Bisnisnya sebetulnya tidak mengenerate money atau profit sama sekali, net loss kok dia. Jadi ini bisnisnya ini hanya mengandalkan tabungan di rekening perusahaan. Ya, ini adalah perusahaan yang miliknya orang kaya tapi tidak bisa bisnis. Value investor nggak akan menyentuh saham ini. Oke, kita lihat saham apa lagi tadi. Pani. Oke, Pani malah 00, ini apa nih? Kita lihat Pani ya di sini. Pani harganya naiknya tajam ya dari 4.000. Harganya pernah masuk ke harga berapa nih? Harganya pernah digocap ya sebetulnya ya, naik ke 13.50, 13.75. Pani ya, tadi bener ya Pani. Oke, ini juga nilai wajarnya juga, waduh, itu nggak sampai 2 perak gitu. Luar biasa nih. Ini nggak usah disentuh saham ini. Ya, market cap emang boleh gede, tapi lihat itu kelasnya cuma 100 miliar. Ini aja neracanya kalau utang jangka pendek ditutup sama net current asset aja udah defisit working capital. Free cash flow-nya emang dia positif ya, tapi ini kan jelas nih nilai wajarnya rendah banget, profit marginnya nggak sampai 1, debt equity-nya udah tinggi sekali, working capital nggak sampai 1. Nah, ini habis itu Hadid. Terus kita lihat apa, Piko ya. Ada Piko, kita lihat Piko.
Pico juga naiknya luar biasa nih, sampai dari gocap sampai, atau dari berapa ratus sampai 5.500 Pico. Wah, ini nggak bisa dianalisa sama sekali nih. Kita lihat aja kenapa nggak bisa dianalisa. Kita lihat nih, net current asetnya 380 miliar. Suruh nutup 785 miliar kan jelas negatif working capital kan. Belum lagi dia net loss. Ini udah sama sekali nggak bisa disentuh saham ini. Oke, habis Pico apalagi nih sahamnya. Oke, kita mundur aja dari belakang. Pak, ini Pico, Hadid. Oke, kita lihat Siko. Siko. Ini juga nggak ada upside nih, cuma 151 kok, nyampe 200. Oke, ini harganya ketinggian. Return on equity-nya bagus ya. Dia kan Q4 ya, masih di atas benchmark ya. Profit margin masih sedikit lumayan. Debt to equity di bawah 1, working capital di atas 1. Bagus sebetulnya, tapi kita lihat lagi. Itu Siko ya. Siko. Ya kalau mau beli di level di bulan 5 kemarin di 115. Nah, baru 115 aja upside-nya ke 150. Ini dapat sih kalau dia masuk di 115 gitu ya. Masuk dia kan nilai wajar ya, kalau ini udah digoreng ini gitu. Oke, habis Pico apalagi? Jekon. Oke. Wah, naiknya tajam banget nih dari weekly ya. Coba ya, ini sempat turun luar biasa dari 5 sempat di berapa tuh, sempat di 1000. Ini sih terjun bebas ke 74 ya. Kita lihat dulu, tunggu dulu lah, kita lihat nilai wajarnya Jekon itu seperti apa. Jekon nggak ada upside, dia cuma tertinggi 132. 105 sampai 132. Kita lihat return equity-nya nggak bagus ya, nggak sampai 1 tuh kalau full year. Terus debt equity-nya bagus, profit margin-nya 0,5%-nya nggak nyampe. Working capital bagus, tapi nggak ada profitability-nya ini saham ini. Dan ini bisa sampai 1070, gimana ceritanya gitu. Ini kan dari 74 naik ke 158. Ini sangat ekstrim ya saham ini ya. Kita lihat saham Meta. Oke, ini Meta nih. Dia juga terakhir naiknya luar biasa. Dari level berapa itu? Pernah ke 82, naik ke 256. Pernah ke 345. Waduh, ekstrim sekali nih saham ini Meta. Kita lihat valuasinya dari Meta. Ini nilai wajarnya cuma 78, nggak sampai 100 ya, 180. Belum ada yang negatif di situ. Ini kita lihat aja net current asetnya bisa nutup sih, tapi kalau di total utang digabung dia akan negatif. Jadi sebetulnya free cash flow-nya nggak cukup kuat ya, karena di sini 25 miliar net income-nya cuma bisa mengenerate cash flow-nya cuma 9 miliar, karena di situ ada unsur capex, ada unsur depresiasi yang kecil, atau unsur pendapatan non operasional yang harus kita keluarkan gitu. Ini ada di back end perhitungannya. Oke, dan laporan keuangan masih Q4. Kita lihat rasio keuangannya, return on equity-nya kecil sekali, nggak sampai 1%, profit margin-nya cuma 3% ya. Debt to equity sama working capital bagus. Sebetulnya nggak menarik ini. Meta, habis Meta ABMM. Oke. Kita lihat ABMM.
ABMM, kita lihat dulu grafiknya ya. ABMM. Nah, ini naiknya tajam sih dari 695 ke 3.300. Tinggi dia 3.300. Dia malah sampai ke turun, naik, terus turun lagi, naik lagi. Nah, ini emang sih 3.300 ini, 3.300 ABMM kalau lihat di sini itu upside-nya masih menyimpan sampai ke 5.700, bahkan sampai ke 10.000. Jadi ada upside sekitar 70% sampai 3 kali lipat gitu. Nah, ini laporan keuangan udah Q2, revenue growth-nya konservatif. Kita lihat financial ratio, return on equity 32%. Kalau full year itu kan berarti 65%, bagus sekali ya. Debt equity-nya aja ada yang problem nih, karena udah lewat dari posisi warningnya kan 1 kali ya, di bawah 1. Dia malahan mendekati 2 gitu. Profit marginnya bagus, 21% lebih. Working capital juga bagus. Jadi kalau kita tanya ini apa kata value investor terhadap 7 saham ini, hanya ABMM yang bisa direkomendasi atau yang menarik bagi value investor. 6 saham lain tuh tidak akan pernah disentuh. Oke, kita berjumpa lagi di lain video saya yang lain. Terima kasih.